Warga 6, kembali lagi di acara Podcast Six Generation. Di podcast kali ini mungkin agak sedikit lebih berbeda ya dari podcast yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ditemani oleh yang muda-muda, ada Taufik dan Cindy. Kali ini akan bersama guru-guru BK yang baik hati ya. Ada saya sendiri Maya Nur Syabani dan rekan saya. Ya, saya Henry Rismayadi. Oke, pada podcast sebelumnya kita sudah kedatangan tamu Bu Maya, yaitu alumni dari SMA Negeri 6 sendiri, namanya Rinta. Rinta ini kemarin kan sudah sangat berprestasi, di mana Rinta ini sudah mengeluarkan atau menulis 15 judul novel. Betul, bagi kemarin sekali yang mungkin ketinggalan episodenya Rinta ini, bisa cek link di deskripsi atau mungkin ada di atas ini. Selain daripada itu, Rinta ini kemarin kan prestasinya sangat luar biasa, dan di balik prestasinya yang luar biasa itu tentunya ada salah satu yang mendorong agar Rinta ini selalu bisa untuk berkontribusi lebih. Di antaranya mungkin dukungan atau support system yang sangat baik. Nah, support system itu apa sendiri Bu Maya? Kalau support system itu kan sebetulnya orang-orang yang memberikan kita dukungan ya Pak ya, yang memberikan kita perhatian, atau orang-orang yang pertama kali kita cari ketika kita punya masalah atau punya musibah. Simpelnya mungkin support system itu adalah orang-orang yang kita yakini bahwa bersama mereka hidup kita baik-baik aja gitu mungkin ya. Jadi sepenting itu ya Pak ya, ternyata punya support system. Nah, melalui dengan support system atau dukungan yang baik ini pula, seorang siswa itu dapat dengan hasil belajar yang bagus gitu. Jadi dengan support system yang bagus, biasanya siswa di sekolah itu akan dapat memiliki nilai yang bagus. Nah, dengan nilai yang bagus tentunya diantaranya salah satu keuntungannya itu bisa mendaftar kuliah tanpa tes Bu Maya. Luar biasa. Yang dimana dengan nilai yang bagus itu biasanya nilai-nilai ini kan zaman sekarang itu tidak selalu dengan ujian tertulis ya masuk kuliah itu. Sekarang itu sudah banyak sekali di mana kuliah itu masuknya itu melalui jalur nilai raport. Di antaranya yang pertama mungkin ada SNMPTN. Nah, ini kan prestis banget ya SNMPTN itu. SNMPTN ini mungkin dulu kalau orang kenal itu namanya PMDK atau jalur undangan mungkin ya. Dulu kalau jalur undangan ya. Ya, sekarang namanya itu SNMPTN, singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, untuk SNMPTN sendiri ini tidak hanya mereka semua itu nggak bisa begitu saja daftar SNMPTN, tapi mereka hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa ikut daftar SNMPTN ini. Di antaranya mungkin mereka yang nilainya bagus. Karena dari aturannya sendiri itu, dari pemerintah sendiri itu, kalau SNMPTN itu hanya 40%. Itu pun bagi sekolah yang akreditasinya A. Kalau di bawah A itu lebih kecil lagi. Kuotanya menurun begitu. Nah, SMA Negeri 6 sendiri kan akreditasinya itu sudah A. Jadi kita punya sebanyak kuota 40% agar bisa mendaftar siswa-siswanya ke SNMPTN. 40% itu tidak dari keseluruhan, tapi dari rumpun IPA 40% dan dari rumpun IPS itu 40%. Nah, selain daripada itu, kemarin di kita ada berapa orang sih Bu Maya yang keterima SNMPTN? Iya, alhamdulillah kalau SNMPTN ada 30 ya Pak ya. Terus sebetulnya jalur rapor itu kan bukan hanya SNMPTN ya. Jadi kemarin itu ada SNMPN juga, ada PMDP Poltekkes, ada USMI IPB gitu, dan alhamdulillah semuanya juga di semua jalur masuk itu ada aja ya yang lolos gitu. Tapi sebetulnya kan banyak banget ya Pak ya, kalau misalkan kita rinci lebih banyak lagi gitu, jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan bukan hanya jalur rapor, bahkan ada juga jalur tulisnya gitu. Nah, apa aja sih Pak sebenarnya jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu? Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan beberapa jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama, jalur raport itu ada banyak. Tentu saja tadi yang sudah kita bahas pertama itu SNMPTN. Tapi kan SNMPTN itu nggak semuanya bisa daftar, hanya 40% terbaik dengan nilai raport. Tapi selain itu ada jalur-jalur raport yang lain, contohnya seperti SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri seluruh Indonesia. Terus selain itu juga ada SPAN PTKIN. Nah, ini SPAN PTKIN ini yang
mungkin orang jarang mengetahui gitu ya. SPAN-PTKN ini di mana jalur masuk ke perguruan tinggi Islam negeri se-Indonesia. Kalau di Bandung sendiri itu ada UIN satu-satunya, UIN Bandung. Di situ di Cibiru. Namun kadang siswa itu kalau ditanya UIN pada nggak tahu biasanya gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau daftar SPAN-PTKN boleh. Nah, selain SPAN-PTKN juga jalur-jalur rapot lain ke swasta pun ada. Nah, selain jalur rapot tentu saja ada jalur tulis yang SBMPTN itu nasional ya, bersama-sama seluruh Indonesia itu melalui jalur SBMPTN. Selain jalur SBMPTN juga ada ujian mandiri yang diselenggarakan oleh kampusnya masing-masing. Dan ada satu lagi yang sekarang itu sedang dilaksanakan tesnya, yaitu sekolah kedinasan. Nah, ini juga sangat prestis sekali ya, karena sekolah kedinasan ini di mana lulusannya itu semuanya sudah menjadi CPNS. Nah, langsung ditempatkan betul, gitu ya. Bahkan tesnya itu di BKN regional masing-masing. Barusan juga saya lewat BKN yang di Suci ya, di situ BKN Bandung sedang melaksanakan tes. Jadi tesnya itu bukan kayak tes masuk perguruan tinggi. Kedinasan ini tes masuknya itu kayak CPNS aja gitu, pakai seragam putih, celana hitam dan sebagainya ya. Jadi karena kalau mereka lolos itu otomatis semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah dari segi biaya dan sebagainya. Nah, selain itu mungkin Bu Maya, apakah dengan jalur yang banyak itu kan biasanya ada kekhawatiran nih orang tua gitu kan. Kalau orang tua biasanya kan ada kekhawatiran kalau kuliah itu mungkin ada biaya yang mahal. Nah itu. Gimana itu Bu Maya? Nah kan banyak sekali ya Pak kalau misalkan melihat fenomena zaman sekarang gitu. Orang tua itu sebenarnya masih memiliki pengetahuan yang cukup yang cukup kolot mungkin ya gitu kalau menurut saya gitu, karena masih ada saja yang beranggapan bahwa kuliah itu hanya untuk orang-orang yang memiliki uang saja gitu, bahwa biaya hidup untuk kuliah itu mahal gitu ya dan lain sebagainya. Padahal kan sebetulnya banyak sekali beasiswa ya gitu untuk membantu keberlangsungan kuliah dan memfasilitasi pendanaan gitu ya untuk kuliah itu. Lalu ya kan sekarang juga teknis untuk membayar kuliah itu kan bukan hanya dari beasiswa, tapi sekarang sudah ada UKT gitu kan ya Pak ya gitu. Nah tapi boleh dijelaskan gitu Pak, apa sih sebenarnya UKT, terus beasiswa yang bisa dijangkau untuk anak SMA mau masuk ke perguruan tinggi negeri itu gimana, apa aja gitu? Ya, yang pertama beasiswa itu banyak banget ya, betul Bu Maya. Beasiswa itu banyak banget yang bisa diambil atau bisa digapai oleh siswa-siswa ketika mereka memasuki jenjang perkuliahan. Yang pertama itu biasanya yang paling umum itu sekarang namanya KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah dulu ya mungkin orang kenalnya dengan nama bidik misi. Oh iya, dulu bidik misi. Bidik misi ya, dulu itu namanya bidik misi. Namun sekarang sudah ganti namanya jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa disingkat dengan KIPK ya, atau KIP kuliah. Nah KIP kuliah ini tentu tidak sembarangan orang yang bisa daftar. Program ini adalah program pemerintah, beasiswa ini adalah yang diberikan oleh pemerintah khusus bagi mereka yang memang keadaan ekonominya itu ke bawah ya. Keadaan ekonominya ke bawah. Karena KIP kuliah ini sebetulnya bukan hanya kuliahnya saja yang gratis gitu, tapi selain kuliahnya gratis, nah si siswanya ini juga dapat uang saku dari pemerintah gitu ya. Jadi siapa yang nggak mau gitu kan. Betul. Namun KIP kuliah ini juga ada seleksinya gitu. Jadi tidak sembarangan orang yang saya orang yang tidak mampu gitu ya mau daftar KIP kuliah otomatis lolos, enggak seperti itu. Tapi tetap ada seleksi atau ada tahapan yang harus diikuti oleh peserta yang mendaftar KIP kuliah. Nah selain daripada itu sebetulnya banyak beasiswa lain ya. Teman saya dulu ada yang dapat beasiswa B1 Jarum gitu kan, dari bank-bank daerah pun sebetulnya ada. Dari bank daerah pun seperti bank yang mungkin bisa diambil di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah selain itu pun sebetulnya kalau misalkan kuliah, orang tua itu tidak perlu khawatir ya. Saya juga sekarang kan jadi orang tua gitu ya, mungkin sudah memikirkan untuk masa depan anak, karena seperti yang Bu Maya tadi bilang itu sekarang sudah memakai UKT ya. UKT ini dimana kalau seseorang masuk ke perguruan tinggi
itu SPP-nya itu atau bayarannya itu ya disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Nah, UKT sendiri itu singkatan dari uang kuliah tunggal. Di mana sudah nggak ada tuh zaman sekarang kan, zaman saya itu dulu masih ada yang namanya uang bangunan lah, uang seragam, uang apa dan sebagainya. Tapi sekarang itu sudah tidak ada, jadi sudah include per semesternya itu bayar berapa dan sebagainya. Dan ini kebijakan yang sangat bagus sekali karena di mana UKT ini menekan agar setiap orang itu diberi kesempatan untuk bisa mencicipi ya atau merasakan kuliah di perguruan tinggi, dimana kalau misalkan ya orang tua saya pendapatannya segini ya disesuaikan gitu dengan UKT-nya itu misalkan tidak terlalu besar gitu, karena uang pemerintah itu menghitung ya, pemerintah itu menghitung atau kampusnya menghitung dengan pendapatan segini orang tuanya apakah siswa ini bisa bayar uang kuliah tunggal atau tidak gitu. Bahkan ada kasus di mana beberapa siswa-siswanya itu sangat kecil sekali bayarannya. Alumni SMA Negeri 6 sendiri ini banyak siswa yang kuliah di ITB ataupun di Unpad atau di perguruan tinggi terkenal lainnya ya yang bagus. Itu SPP-nya tidak mencapai 500.000 per semester bahkan tidak dipukul rata semuanya gitu ya Pak ya? Betul. Sama. Kalau dulu kan dipukul rata ya, sama gitu, baik si A, si B, si C mau dari golongan apapun udah masuk ke jurusan ini segini gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang enggak. Tapi kalau sekarang itu sesuai dengan kemampuan dari orang tuanya sendiri, gitu ya. Nah, mungkin bagaimana Bu Maya untuk orang-orang tua yang ada di luar sana? Iya, nah jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau misalkan sekarang itu zamannya juga sudah berbeda gitu, kebijakannya juga sekarang sudah berbeda gitu, dan ini merupakan kebijakan yang menguntungkan ya gitu, dan cukup adil juga ya Pak ya gitu untuk semua golongan gitu, karena berarti kan ketika disesuaikan dengan kemampuan ya semuanya tidak akan ada yang keberatan gitu harapannya gitu kan. Nah jadi untuk orang tua di luar sana yang menginginkan anaknya kuliah gitu ya, harapannya karena sekarang sistemnya juga kan disesuaikan dengan penghasilan orang tua gitu, jadi tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anaknya gitu ya, karena insya Allah rezeki mah ada aja ya Pak ya gitu, apalagi untuk rezeki anak sekolah gitu kan. Semoga aja justru dengan membuka jalan anak-anak kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi dari orang tuanya gitu kan, bisa mengangkat harkat derajat martabat keluarga juga gitu ya. Oke Bu Maya, setelah ini kita akan kedatangan tamu spesial. Tamu spesial ini di mana orang tua dari alumni SMA Negeri 6 Bandung. SMA 6 juga. Yang kemarin baru tahun ini lulus dari SMA 6, dan alhamdulillah beliau ini orang tua yang anaknya itu keterima di SNMPTN. Ya, nah, siapa dia dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak, jangan kemana-mana. Tetap di podcast Six Generation. Balik lagi di podcast Six Generation. Halo warga 6 semuanya. Pada kali ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu orang tua dari yang siswanya itu keterima SNMPTN. Nah, di tengah-tengah kita Bu Maya sudah hadir Ibu Tria. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Tria ini orang tua dari Alsya Salma Putri yang kemarin baru saja graduation, lulus dari SMA Negeri 6 Bandung, dan alhamdulillah keterima SNMPTN. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau misalkan kita mengulang ke momen-momen yang sebelumnya gitu ya Bu ya, saya pengen tahu apa sih yang waktu kemarin Alsya sampaikan kepada Ibu terkait kelulusan Alsya di SNMPTN ITB ini gitu, lalu bagaimana reaksi Ibu ketika tahu kalau Alsya itu keterima gitu di ITB gitu Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tria. Saya orang tua dari salah satu SMA 6 di sini. Kebetulan alhamdulillah anak saya bisa keterima jalur undangan ya, atau SNMPTN. Waktu
sebelumnya memang saya juga ngerasa nggak percaya sih anak saya bisa lolos jalur undangan. Kebetulan atas bantuan ibu dan bapak guru di sini juga mengarahkan anak saya ngambil ada peluang gitu. Waktu itu reaksinya saya sangat bahagia pastinya ya Bu ya, senang banget. Alhamdulillah kita sujud syukur sama Allah, mungkin itu adalah suatu mujizat lah. Kalau menurut saya itu ya rezeki yang tak terhingga. Kalau boleh tahu Bu, Alsya ini keterima di mana Bu? Maksudnya di jalur ya kuliahnya keterima SNMPTN-nya di mana? Oh, di ITB. Di ITB. Di ITB, alhamdulillah di ITB. Fakultas apa Bu? Fakultasnya FITB. Ya? FITB. FITB luar biasa ya, FITB. Luar biasa sekali. Nah kan FITB itu atau ITB sendiri itu kan sebuah universitas yang cukup terkenal ya Bu Pak. Mungkin bisa dikatakan ITB ini salah satu kampus yang jumlah peminatnya itu banyak gitu kan Bu. Nah respon Ibu ketika tahu wah saya terima di ITB gitu Bu, gimana Bu perasaannya Bu waktu itu? Ya kita sebagai orang tua itu bahagia dan tentunya bangga ya. Anak kebetulan itu anak pertama gitu dari saya itu bahagia sekali gitu. Makanya itu waktu pas dengar kabar Alsya masuk ITB itu memang nggak ada kata-kata yang bisa diucapin lagi. Kita langsung sujud aja gitu waktu itu, soalnya gimana ya kalau ya gitulah, terima kasih gitu sama Allah. Tidak gitu bisa dijabarkan dengan kata-kata gitu ya Bu ya, bentuk syukurnya. Iya betul. Seperti itu. Ibu sebelumnya mohon maaf kalau Ibu sendiri kesehariannya, kesibukannya, aktivitas di rumah itu apa Bu? Sebetulnya saya tuh ibu rumah tangga ya Pak. Cuman memang saya suka buka PO gitu ya, jualan masakan gitu ya. Berdasarkan PO itu saya jualannya sih online gitu Pak. Kalau ayah sendiri nih, ayahnya Alsya? Suami saya itu kebetulan setelah pandemi itu kan dapat PHK ya Pak ya. Jadi dari kantornya diberhentikan kerja dan sekarang sampai sekarang gitu masih dia jadi driver ojek online. Nah, kalau misalkan ini Bu, kan Alsya itu sebenarnya dari ranking selalu gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu gitu. Terus saya juga percaya kalau misalkan anak yang berprestasi itu bukan hanya dari diri dianya sendiri, tapi support sistem keluarganya juga berarti sudah sangat baik sekali gitu ya. Nah, bentuk perhatian Ibu kepada sekolah Alsya itu gimana Bu? Apakah Ibu teh jadi teman belajarnya gitu di rumah, atau jadi teman ceritanya gitu di rumah, atau seperti apa gitu yang biasa Ibu lakukan kepada Alsya? Kalau untuk jadi teman belajar mungkin saya tuh udah nggak bisa ngikutin ya. SMA udah mulai susah ya Bu ya? Nggak bisa ngikutin pelajaran itu, anak SMA itu susahnya minta ampun. Kalau jadi teman cerita memang kebetulan dia itu memang apa-apa suka cerita ke saya gitu. Jadi mengenai di sekolah gimana, pergaulan teman-temannya seperti apa gitu ya. Kalau memang kan kadang-kadang anak pulang sekolah itu kadang wajahnya suka lusuh atau apa gitu ya, bahagia gitu kan, ada kabar gembira ya, dia pasti cerita ke saya gitu. Ibu juga suka nanya berarti ya? Saya suka nanya, ada apa Kak gitu. Tapi nanti selepas dia udah istirahat dulu lah, kasihan kalau pas itu saya tanya gitu ya. Mungkin kalau pas lagi ada masalah atau nilai atau masalah apapun gitu. Jadi lebih ke teman cerita gitu ya Bu ya? Teman cerita, iya betul. Kalau Alsya sendiri Bu, kan di rumah sebagai anak pertama ya? Sebagai anak pertama, tentu mungkin ada harapan mungkin ya pada anak pertama. Biasanya orang tua kan selalu ada harapan ya pada anaknya, terutama anak yang paling pertama. Nah mungkin Ibu ada menanamkan tidak pada Alsya ini
harapan-harapan orang tua gitu, atau misalkan Alsya ini kan role model, contoh gitu ya, contoh dari adik-adiknya. Nah mungkin ada nggak harapan-harapan yang ditanamkan ke Alsya gitu, atau misalkan ibu maksain gitu ya, Alsya harus begini, Alsya harus begitu dan sebagainya, atau bagaimana ibu pendekatan atau dengan Alsya ini? Oh iya, kalau memaksakan kayaknya enggak ya. Kalau saya itu percayalah kalau anak itu ada rezeki masing-masing mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menanamkan paling saya titip pesan sama dia itu harus jadi lebih baik gitu, harus lebih baik dari orang tua, itu aja. Dan dia memang kebetulan dari awal juga kan pengen masuk ke SMA dan dia pengen lanjut kuliah gitu. Cuman kayak waktu itu tuh kondisi ya mungkin sampai sekarang gitu ya, kondisi kita itu memang istilahnya kalau disebut tidak memungkinkan kan, mungkin kata Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi ya kalau saya bismillah aja lah, mudah-mudahan anak saya itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi tidak pernah memaksakan gitu ya Bu? Oh enggak, itu keinginan dia sendiri, alhamdulillah gitu ya. Ya betul. Jadi mungkin memang anak-anak itu kan segala atau kemampuannya itu berbeda-beda ya setiap anak. Jadi setiap anak itu kan punya, ada yang di kemampuannya A, B, C dan sebagainya. Mungkin di sini sebagai orang tua harusnya tahu gitu ya Bu, sebagai orang tua kemampuan anaknya itu di mana. Tidak mungkin kalau misalkan anaknya kemampuannya di A tapi dipaksa harus di B gitu ya. Nah itu kan sangat tidak mungkin sekali gitu. Makanya mungkin di situ harus dikembangkan atau mendukung ya Bu sebagai orang tua agar anaknya berkembang. Iya, kalau kita sebagai orang tua sih mendukung aja ya Pak ya Bu. Soalnya saya juga nggak maulah, kasihan dia anak pertama jadi merasa terbebani gitu. Betul. Dengan keinginan orang tua gitu. Padahal ya anaknya mau itu ya udah ikutin aja gitu, kita tinggal support aja dari belakang. Gitu. Tugas orang tua hanya mendukung dan mengarahkan gitu. Betul, ya Bu ya, gitu, tidak memaksa gitu. Nah kalau Ibu suka ngecek nilai-nilainya Alsya nggak Bu? Paling kalau ngecek itu pas udah dibagi rapor gitu ya. Iya. Oh jadi Ibu kalau misalkan dibagi rapor suka ngelihat rapornya gitu ya? Suka ngelihat nilai-nilainya. Ada yang turun, ada yang naik gitulah ya, namanya anak-anak. Ya paling Kak lebih baik lagi gitu. Ini mungkin di sini iya Bu ini turun gitu ya, jadi diperbaikin lagi aja lah gitu. Ibu nggak ini gitu ya, berarti tidak merespon baik gitu kalau misalkan ada nilai Alsya yang turun gitu. Nggak nanya Alsya ini kenapa bisa turun begini misalkan atau gimana? Oh iya, kalau saya sih mungkin namanya anak itu kan seusia dia itu kan belum stabil lah ya. Iya betul. Masih masa-masa labil gitu. Jadi kalau nilai kayak gitu mah wajar lah ya Bu. Jadi udah aja, kalau ada yang turun ya nanti diperbaiki lagi aja ke depannya gitu. Luar biasa ya Bu ya. Nah kalau selama ini Bu di tengah keterbatasan keluarga gitu, ekonomi keluarga, fasilitas belajar untuk Alsya yang Ibu Bapak sediakan itu gimana di rumah? Jadi fasilitas tuh paling kuota mungkin ya. Iya. Jadi kayak teman-temannya mungkin udah punya laptop ya. Oh iya. Anak saya kan belum ada gitu. Kebetulan saya punya notebook, waktu itu belinya itu udah beberapa tahun yang lalu. Ketika dia masih di SMP mungkin saya beli itu nanti buat anak gitu. Waktu saya masih kerja. Dan ternyata alhamdulillah terpakai walaupun udah ketinggalan gitu. Udah kasihan gitu kalau ngelihat YouTube itu udah loading gitu Bu. Jadi ya itu paling fasilitasnya begitu aja. Kalau ruang belajar gitu Bu, misalkan meja belajar di rumah dan lain sebagainya. Kalau meja belajar itu seadanya. Dia itu paling di kamar aja gitu belajarnya Bu. Kalau nge-zoom apa juga dia di situ aja. Tapi luar biasa ya, maksudnya meskipun tidak ada ruangan sendiri gitu, jadi ibaratnya mah belajar di mana aja, tapi Alsyanya stabil gitu ya Bu. Prestasinya tuh dari kelas 10 sampai kelas 12 teh ranking selalu gitu. Ya, alhamdulillah.
Mungkin karena dia tekadnya juga mungkin itu mungkin ya. Dan itu yang utamanya. Orang tua tinggal mendukung aja. Oke, dengan fasilitas yang sudah Ibu sediakan ya dengan ayah tadi gitu kan. Pernah nggak ada satu momen ketika Alsya meminta sesuatu misalkan untuk mendukung keperluan belajar lah atau misalkan keperluan pribadi atau apapun, pernah nggak Alsya meminta tapi Ibu belum bisa memberikan gitu? Banyak Pak. Contohnya? Ya contohnya kalau ya seperti tadi ya kayak laptop gitu ya. Cuman saya tuh kadang sedih ya anak ya nanti, jadi paling saya bilang nanti ya kalau udah ada rezekinya gitu. Dan ya mungkin alhamdulillah dia tuh anaknya ngerti gitu Pak. Jadi walaupun saya bilang gitu dia itu tipe apa ya, anaknya tuh jadi kalau minta sesuatu tuh jadi nggak poktorolong gitu. Jadi nanti kan tahu kondisi orang tua begini, jadi nanti aja mintanya, jadi jauh-jauh hari dia udah, Bu nanti ini ya ada ini gitu. Jadi sudah tahu ya kalau misalkan pengen sesuatu harus dari jauh-jauh hari nabung dulu gitu betul. Ya, harus sabar. Betul, terus dia udah tahu. Ibunya juga kasih pengertian gitu kalau misalkan segala sesuatu yang kita pengen itu nggak bisa langsung kita dapat, mungkin betul, ya seperti itu. Betul gitu Pak. Ya. Nah, mengingat Alsya itu kan remaja ya Bu ya gitu, emosinya itu kan tidak stabil juga gitu. Nah, tapi ketika saya lihat rankingnya ternyata stabil gitu. Nah, pernah nggak Bu Alsya itu sebenarnya semangatnya teh naik turun gitu, atau misalkan belajarnya teh ada males-malesannya atau misalkan kayak gimana gitu, dan kalau ternyata Alsya teh pernah tidak dalam keadaan tidak semangat gitu, biasanya ayah dan ibu itu melakukan apa gitu untuk Alsya? Ya kondisi pandemi kemarin kan anak kebetulan dalam kondisi pandemi ya, jadi belajar di rumah. Justru itu anak itu jadi bosen. Iya betul, jenuh ya Bu. Makanya untuk menghilangkan kejenuhan itu saya bilang ke anaknya, Kak udah aja jangan terlalu serius belajar. Udah aja udah ngikutin, dia udah bisa ngikutin juga, udah alhamdulillah lah ya. Udah Ibu gimana tuh, udah ini tugasnya banyak terus gitu kan. Ya itu mah memang udah tugas seorang siswa. Cuman ya paling kita udah aja selagi kamu masih bisa itu mah udah dibawa enjoy aja gitu. Jadi jangan sampai dipaksakan gitu, kepaksa gitu. Memang mungkin kalau nilai stabil ya saya juga kurang tahu ya, mungkin itu ada trik khusus anaknya mungkin. Dari anaknya. Soalnya rankingnya 3 besar terus ya, kalau dari kelas 10 besar terus dia itu masuk 3 besar terus gitu dari kelas 10-nya gitu. Itu mungkin dia punya tip khusus mungkin gimana caranya itu. Cuman memang kalau kayak jenuh, boring gitu ada aja sih. Ada aja, pernah kelihatan sama ibu gitu ya, nggak semangatnya kayak gimana gitu. Aduh bosen gitu kan. Nah Alsya ini kan dari kelas 10 selalu masuk 3 besar gitu ya, selalu masuk 3 besar. Nah sudah mengetahui dari kelas 10 mungkin Alsya ini selalu 3 besar, ke kelas 12 tiba-tiba pengen masuk ke ITB. Nah sebetulnya keinginan ke ITB sendiri ini apakah memang Alsyanya sendiri yang mau ke ITB atau ada dorongan dari orang tua, ya udah dengan nilai yang bagus gitu, dengan ranking terus coba aja ke ITB, atau seperti apa Bu gitu? Kalau saya sih nggak menargetkan dia untuk ke ITB gitu ya. Saya tuh berdoa dia masuk universitas negeri juga udah alhamdulillah gitu ya. Soalnya kan memang susah kan masuk ke negeri itu, banyak saingan gitu. Udah mungkin dia itu dari SMP kebetulan kan pernah bilang ke saya, Bu boleh nggak ikutan les yang diajarin sama mahasiswa ITB gitu. Kebetulan waktu itu kan secara kolektif, jadi biayanya nggak terlalu mahal gitu ya. Dia ngasih tahu nominalnya berapa. Oh iya, insya Allah ya Kak ya, nanti kapan mulainya? Nanti Bu bulan kalau nggak salah itu 2 bulan yang akan datang. Ya udah ikutan aja gitu. Mungkin dia terinspirasi dari situ mungkin ya. Dia mau masuk ke ITB, ngelihat mahasiswa ITB itu ngajar-ngajarnya mungkin. Soalnya saya tidak ngedorong dia harus ke ITB gitu.
Kalau jurusannya sendiri kan dia di FITB ya, di FITB. Kalau FITB-nya sendiri itu pilihan siapa, Bu? Pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Iya, pilihan dia sendiri. Jadi pas kemarin ada kan pendaftaran SNMPTN dan di sekolah ini dibuka kemarin kan yang bisa daftar SNMPTN kan ada tuh orang-orangnya, siswa-siswanya yang bisa daftar SNMPTN. Terus Alsya langsung bilang nggak ke ibu, misalkan, Bu ini SNMPTN saya mau daftar ITB, gimana? Pas Alsya bilang mau ke ITB-nya itu gimana, Bu? Oh, nggak langsung daftar ke ITB ya waktu itu, dia masih bingung. Saya saranin gini, Kak, coba konsultasi dengan guru BK-nya gitu. Dan ternyata mungkin kayak guru BK itu mengarahkan dia, ya dianya juga mencerna dengan baik mungkin, karena terus guru BK-nya juga membimbing dia sampai ya dia bisa masuk ke ITB. Soalnya saya nggak ikut sama sekali itu dia masuk ke ITB itu gimana gitu. Cuman waktu pas mau daftar itu online itu, ibu temenin buat ini daftar, kakak mau daftar ini, gimana ya Bu ya, takutnya salah gitu dia. Ya nggak salah, itu gimana, kan udah konsultasi kan beberapa kali, kalau nggak salah saya nemuin bapak ya, nemuin bapak gitu. Memang bapaknya sibuk karena waktu hari apa gitu ya, nanti coba lagi ketemu lagi, soalnya tetap aja kita harus tahu gimananya. Dan dia mungkin dengan bekal itu Pak, dengan bekal penerangan dari bapak mungkin ya, dari pencerahan itu, jadi ya dia yang memutuskan sendiri gitu Pak. Sebetulnya bukan dari saya aja sih Bu, tapi dari semua guru di sini juga kan. Iya, dan guru di sini memang saya rasakan itu mendukung sekali, membantu untuk segala sesuatunya gitu. Saya butuh ini dengan nggak terlalu banyak, nggak berbelit-belit lah, gampang gitu. Kayak untuk masuk jalur KIP gitu ya, dan saya dipermudah gitu Pak. Alhamdulillah gitu. Iya. Nah, saya tuh jadi teringat Bu, tahun lalu kan Ibu pernah menemui saya gitu ya di ruang BK gitu. Saya kaget juga sebenarnya gitu ya. Orang tua Alsya dari kelas 11 MIPA 6 tapi sudah bertanya-tanya tentang kuliah gitu ya gitu kan. Ibu itu berarti hanya satu-satunya orang tua yang datang menemui saya di kelas 11 itu gitu, yang udah punya concern yang cukup serius gitu ya terkait pendidikan anaknya gitu. Nah, jadi saya kemarin ketika Alsyanya keterima ikut merinding juga Bu gitu. Ini mah kayaknya ibunya udah start duluan gitu, ngedoain anaknya dari kelas 11 gitu buat masuk ke ITB gitu ya gitu. Nah, saya jadi penasaran gitu ketika ibu ingin menemui saya gitu ya, dulu apa sih motivasi ibu atau apa yang menggerakkan ibu gitu untuk nanya-nanya tentang kuliah kepada saya tanpa ada Alsyanya gitu. Nah kan Alsyanya nggak ikut kan ya Bu ya gitu, ibunya gitu yang datang menemui saya gitu. Jadi saya ngerasa luar biasa sekali gitu persiapannya sejauh itu gitu, dan dari orang tua gitu ya, ada dukungan juga gitu dari orang tua, bukan dari hanya sekedar anaknya gitu. Ya mungkin waktu itu kan memang seperti yang saya bilang tadi, setiap pembagian rapot saya kan dipanggil juga ya. Jadi saya tuh kepikiran itu gimana ya. Ada tetangga dan saudara juga cerita tentang bidik misi itu ya. Makanya saya tanya ke wali kelasnya, Bu, kalau pakai bidik misi itu gimana ya Bu ya gitu. Oh, sekarang KIP ya Bu? Sekarang KIP katanya. Iya, waktu itu kata Bu Devi mungkin kalau nggak salah. Pakai KIP. Oh iya. Ibu tanya lebih lanjut ke Ibu Maya katanya di BK. Ya makanya saya menemuin ibu aja, soalnya memang saya itu terdorong untuk biar anak saya itu bisa sekolah lanjut gitu. Saya pengen anak saya itu lebih baik dari saya. Jadi persiapannya udah dari kelas 11 gitu ya Bu? Iya, betul. Jadi takutnya itu apa aja gitu persyaratannya apa, jadi biar saya bisa persiapan gitu Bu. Nah, Ibu dengan waktu kelas 11 ya, Alsya, Ibu menemui Bu Maya gitu, konsultasi mengenai pendidikan tinggi gitu kan, kuliah dan sebagainya. Jadi menurut Ibu seberapa penting gitu kuliah itu? Sangat penting ya. Sangat, kalau menurut saya itu untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi itu sangat penting. Memang mungkin ada sebagian yang berpendapat
tidak menjamin kesuksesan ya. Betul. Tapi setidaknya bisa merubah pola pikir Betul, anak tentang pergaulan sosial gitu Pak. Jadi ya pokoknya anak lebih baik lagi aja itu. Jadi lebih istilahnya mah orang yang berpendidikan tuh beda gitu kan. Kadang ada kata-kata seperti itu ya, memang betul begitu adanya. Jadi misalkan dengan kuliahnya seseorang ya, itu bisa merubah paradigma orang lain. Mungkin kalau melihat wah kuliah gitu kan dan sebagainya, mungkin juga kalau misalkan Alsya dengan kuliah itu bisa merubah nasib kehidupannya gitu. Bismillah. Dan juga mungkin kalau misalkan dengan kuliahnya Alsya ini diharapkan oleh Ibu harus lebih tinggi gitu, harus lebih baik ya Bu, mungkin ke depannya. Mungkin begitu ya Bu harapan orang tuanya. Iya, itu harapan orang tuanya itu sih. Mudah-mudahan anak saya gitu ya ke depannya lebih baik gitu dari orang tua yang memang kasihan juga ke anaknya kan. Kadang kalau ini minta ini susah, minta itu susah ya, siapa tahu lah nanti setelah itu kan jadi ada perbaikan gitu ya gitu Pak. Iya. Terus saya penasaran Bu, kan Ibu juga selalu bilang ya kalau misalkan Alsya itu tugasnya hanya belajar gitu, sisanya Ibu yang berdoa gitu ya gitu. Nah kalau misalkan saya boleh tahu gitu, doa-doa apa saja gitu yang biasa Ibu panjatkan gitu ya, terus kapan saja gitu, atau ada amal-amalan lain mungkin gitu untuk mendukung Alsya gitu ya, sekolahnya kayak gimana dan nanti kedepannya anak ini akan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kalau itu sih sebetulnya mungkin saya itu adalah sebagian kecil mungkin ya, bukan, masih banyak yang lebih jauh dari saya gitu. Saya cuman itu aja mendoakan anak saya, kan anak itu adalah titipan ya Bu ya. Jadi saya kembalikan lagi ke yang menitipkan untuk ya Allah, ini anak saya itu titipanmu, mungkin untuk menjaga dan itu adalah memang tugas saya di dunia. Dan saya kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Takdir dan segala macamnya kan mungkin udah ada di sananya ya Bu ya. Dan kayak amalan-amalan gitu mah mungkin orang lain juga sama gitu, malah lebih ada yang lebih dahsyat mungkin dari saya. Soalnya kalau kayak tahajud gitu mungkin ya. Kayak ya gitulah Bu. Kalau masalah itu mah susah diceritain, soalnya itu mah masing-masing takutnya. Kalau saya sih yakinnya gitu aja, bahwa ini anak adalah titipan, saya kembalikan ke yang punyanya, dan insya Allah mungkin kalau kita berdoa, kalau kita memang itu semua juga balik lagi ke diri kita gitu. Jadi berserah ya Bu, bukan pasrah gitu ya. Berserah, gitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya Pak ya gitu, bahwa kesuksesan anak itu gitu kan bukan hanya dari dianya sendiri gitu, dan bagaimana cara dianya pintar menerima diri gitu ya, menerima keluarganya seperti apa gitu. Lalu ternyata di samping itu ya ada juga kan dukungan-dukungan dari orang tua itu sangat berpengaruh sekali gitu, khususnya yaitu support system terbaik kita itu kan orang tua gitu ya gitu. Nah jadi tugas orang tua di sini hanya mendukung dan mengarahkan, bukan memaksa gitu ya Bu ya gitu, yang saya bisa tangkap dari Ibu gitu. Dan lalu tadi terkait apa-apa saja yang menjadi takdir Alsya itu tergantung kitanya sebagaimana prasangka umatnya gitu kan. Tadi kata Ibu ya gitu. Nah jadi kita itu harus sebaik-baiknya memiliki prasangka gitu ya. Kepada Allah ya. Betul. Jadi supaya takdir anak dan takdir kita juga baik gitu ya Bu ya gitu. Jadi tidak menyerah duluan gitu ya. Betul. Baik, jangan kemana-mana warga 6. Setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan ibunya Alsya ya. Bagaimana sih Alsya ini setelah kuliah mungkin ya nanti. Masih tetap di podcast Six Generation. Halo warga 6, kita lanjut lagi obrolan yang tadi ya, karena tadi sempat kita break dulu gitu. Nah di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan-pesan yang ingin
Ibu sampaikan gitu ya terkait pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu ceritakan kepada kita, Ibu bagikan kepada kita gitu ya. Jadi kita di sini pengen tahu Bu gitu, apa sih pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang sama dari Ibu gitu ya. Mereka itu ingin menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya tapi khawatir terkait biaya, tapi pada akhirnya Ibu mah memilih untuk ya udah bismillah gitu, semoga bisa gitu. Nah, supaya yang lain juga seperti itu gimana gitu Bu gitu pesan-pesannya? Kalau menurut saya sih ya, anak itu memiliki takdir masing-masing dan orang tua sebagai pendukungnya. Jadi untuk para orang tua yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, seperti ragu untuk melanjutkan anak itu ke jenjang yang lebih tinggi dari kendala biaya, untuk saat ini banyak banyak dipermudah sebenarnya. Jadi nggak usah dipikirkan dulu lah masalah biaya, walaupun mungkin nanti memang tidak terlepas dari biaya kan ya. Cuman ya sekarang mah kalau anaknya mau ya udah kita dukung aja. Mau kuliah, oke, kuliah aja mending daripada dipikirin dulu biayanya. Orang saya juga belum tahu ini biayanya itu gimana gitu. Saya juga belum kelihatan gitu. Tapi ya bismillah. Dan memang kita itu harus kayak mungkin kayak saya waktu udah lama nanya dulu ke Ibu ya. Jadi bukan memanfaatkan ya Bu, jadi lebih itunya saya jadi fasilitas yang ada itu dengan kondisi seperti ini kenapa enggak digunakan gitu maksudnya. Jadi kuliah itu sebenarnya tidak mahal dan memang nanti setelah masuk pun ada ketentuan-ketentuan yang lainnya kan, ada keringanan biaya. Nanti tinggal kita ngajuin, nanti ada instruksi selanjutnya lah. Saya juga kan kemarin juga ada di lamannya itu ada untuk ikut pengurangan biaya sesuai dengan penghasilan orang tuanya. Kebetulan anak saya kan ikutan KIPK, jadi belum itu juga KIPK itu waktu sebelumnya saya tanya, Bu apakah yang nggak punya kartu itu bisa ikutan nggak gitu ya? Dan ternyata dari sekolah itu menjelaskan dengan detail gitu bahwa bisa ikutan, bisa itu. Jadi dan mereka saya butuh Bu ini ada persyaratannya begini, dan mereka cepat mendakapinya. Jadi nggak usah takut lah kalau menurut saya. Kalau anaknya memang pengen kuliah ya harus dikuliahkan gitu. Jadi terkendala masalah biaya itu gimana nantilah. Jangan nanti gimana. Soalnya kan anak juga nanti menyebut takdirnya masing-masing. Biarin aja. Kalau kita sebagai orang tua semampu kita untuk sekolah itu apapun dilakukan selagi masih jalannya yang benar gitu. Betul. Mudah-mudahan Alsya juga KIP kuliahnya lolos ya Bu. Amin. Nah, sekarang itu juga kan banyak nih Bu fenomena ya, banyak dimana orang tua itu memaksakan atau bukan memaksakan ya, gimana ya, cita-cita orang tua itu diturunkan ke anak ya gitu. Mungkin ada orang tua di luar sana yang cita-citanya dulu orang tuanya pengen jadi ini gitu, jadi A, jadi B, jadi C gitu kan, tapi nggak kesampaian. Terus sekarang ketika mereka jadi orang tua, cita-citanya itu diteruskan ke anaknya, padahal anaknya tuh nggak mau gitu kan. Misalkan anaknya nggak mau jadi dokter misalkan ya, tapi orang tuanya karena dulu pengen jadi dokter nggak kesampaian, terus anaknya dipaksa gitu jadi dokter, padahal anaknya itu nggak mau gitu. Itu masih ada Bu sampai sekarang fenomena seperti itu. Nah, tanggapan Ibu mungkin sebagai orang tua yang, kalau saya lihat Ibu kan orang tua yang merdeka dalam arti sangat mensupport anak gitu ya, tidak memaksakan kehendak dan sebagainya. Nah, menanggapi fenomena kalau ada orang tua yang seperti itu bagaimana Bu? Kalau menurut saya keinginan anak itu jangan dipaksa. Kalau misalnya cita-cita kita dulu pengen
jadi apa, jadi dokter, jadi apa gitu ya, tidak terlaksana, kita jangan dibebankan kepada anak. Kasihan lah ya anak menanggung cita-cita kita gitu ya. Menanggung Atau cita-cita kalau nggak kita. cita-cita pun biasanya karena prestis gitu ya, gue ngelihat prestis, ya, betul. profesi ini gitu kan, Image ya, oh gitu. image gitu ya, bagus banget atau gimana gitu, kata orang tuanya, anak saya suruh jadi ini gitu kan, mungkin gitu ya. Kalau ya kebetulan saya pribadi itu nggak kepikiran seperti itu ya, mungkin karena anak itu memang sekarang saya itu ke anak itu gini ya, bercita-citalah setinggi langit. Jika engkau jatuh pun akan di antara bintang-bintangannya, itu seperti kata-kata Mutiara Bung Karno ya. Memang, dan anaknya juga memang saya lihat anak saya ke jurusannya ke lautan gitu ya. Maksudnya ke FITB, berhubungan dengan alam. Memang kekhawatiran orang tua kan ada nanti naik gunung itu gimana gitu, atau nanti di itu berhubungan dengan itu kan ya, itu cuman kan kalau anaknya enjoy di situ kita kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu Pak. Maksudnya ya kasihan lah anaknya kalau misalnya dipaksakan sesuai dengan kehendak kita. Kalau bisa kita sebagai orang tua ya bijaksana aja, anak itu jangan dipaksakan sesuai dengan kehendak kita. Mengenai image atau apapun, nanti pun anak pun akan bergemilang di tempatnya gitu. Ya kalaupun dia nanti mau jadi insinyur atau apa, kan dia juga bisa sama gemilangnya dengan seorang dokter atau apa, berprestasi atau apalah, itu sama aja gitu Pak. Betul. Jadi berprestasi itu sebetulnya tidak harus di jurusan tertentu begitu ya Bu, tidak harus di profesi tertentu. Bahkan betul. sekarang profesi yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah membayangkan, kalau misalkan seorang YouTuber ya, itu merupakan sebuah profesi, itu beberapa tahun kebelakang kan tidak terpikirkan. Iya betul. Tapi kan sekarang ternyata YouTuber itu selain ketenaran yang didapat, juga kan dapat uang gitu ya. Uang yang banyak. Penghasilan yang banyak sebetulnya begitu. Jadi mungkin di sini lebih menekankan kalau misalkan ada orang tua yang seperti itu ya, yang memaksakan kehendak anaknya, perlu diketahui bahwa kesuksesan itu bisa didapat dari manapun dan dari profesi apapun. Atau bahkan mungkin kalau misalkan nanti anaknya dipaksa gitu ya, kuliahnya jadi nggak bener gitu kan, karena mungkin dia nggak mau di situ tapi dipaksa kuliah di situ, terus kuliahnya jadi tidak baik gitu tidak ya, maksimal, maksimal, nanti bisa nyalahin orang tuanya mungkin ya Bu. Betul. Saya mau kuliah di sini disuruh orang tua gitu kan. Itu kan kejadiannya seperti saya itu. Gitu. Jadi memang saya nggak kuliah ya, ini maksudnya masih tingkat dulu di Semea. Semea. Dulu saya tuh kan pengen ke SMA, tapi dipaksa udah ke Semea aja. Dengan alasan apa Bu dulu disuruh? Dengan alasan karena ekonomi ya. Karena adik saya kan ada 4. Saya 5 bersaudara, dan mungkin orang tua tidak hanya memikirkan saya kan, ada yang saudara-saudara saya yang harus dipikirkan juga. Tapi ya memang saya waktu menjalankan sekolah itu emang ada unsur keterpaksaan lah ya. Cuman karena mengingat kondisi orang tua saya, mungkin kan jadi tiap pribadi orang tuh kan beda ya. Misalnya saya oke lah, nggak apa-apa menerima gitu, dengan saya menjalaninya dengan ya udah gitu. Waktu itu saya juga udah dapet diskonan apa ya, kuliahan itu 50% dulu. Cuman saya ngajuin ke orang tua itu masih tetap aja nggak bisa. Soalnya saya kan nggak tahu ya, kayak jalur sekarang ada jalur gini jalur gitu. Coba kalau dulu tahu, saya mungkin saya ikutan yang begitu gitu. Jadi janganlah sampai memaksakan kita ke anak. Jadi dulu Ibu pas dipaksa masuk ke Semea itu tidak maksimal gitu ya sekolahnya. Iya. Saya tidak enjoy jadi kurang enjoy gitu, ya, Pak. Walaupun pada akhirnya mungkin gini begini, cuman kan tetap aja jadi ya maksudnya kalau dilihat dari perubahan kan nggak berubah begitu banyak gitu. Berarti meskipun ternyata paksaan itu bisa kita terima, tapi tetap aja yang menjalankan ternyata tidak bahagia gitu ya Bu ya gitu. Nah jadi impaknya juga, dampaknya ke sekolahnya juga gitu ya. Jadi kita karena tidak bahagia, prestasinya juga tidak optimal gitu kan ya Bu ya gitu. Nah jadi sebisa mungkin keinginan anak dan orang tua itu memang sudah paling betul dikomunikasikan gitu ya Bu, gitu. Nah harus ada dua arah. Iya gitu. Betul ya. Jadi supaya anaknya juga oke, orang tuanya juga oke gitu ya Bu ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau
kita balik lagi dari support system gitu ya, dari support system yang menjadi concern kita pada saat ini, itu memang sangat berpengaruh atau mungkin menjadi salah satu bagian yang paling krusial ya dalam kesuksesan seseorang. Karena bagaimanapun ketika kita ingin melakukan sesuatu tanpa ada dukungan itu akan sangat berbeda sekali ketika dengan dukungan. Betul. Dukungan. Lebih ringan mungkin ya gitu kalau didukung tuh. Kalau dengan dukungan biasanya akan ada kekuatan yang lebih, kekuatan yang lebih. Dan juga mungkin ini bagi sharing dari Ibu Tria ya sebagai ibunya Alsya tadi, saya jadi teringat gitu kalau misalkan orang itu kan berbeda-beda ya, tadi kan sudah saya bahas juga bahwa misalkan kalau orang itu berbeda-beda dalam kemampuannya, setiap orang itu berbeda-beda, dan orang tua pun juga sebetulnya tidak ada salah asuh atau tidak ada pola asuh yang salah sebetulnya dari orang tua. Mungkin yang ada itu bagaimana cara menempatkan pengasuhan dari orang tua dengan kepribadian dan kemampuan anak itu. Disesuaikan dengan karakter anak gitu ya. Betul. Jadi mau orang tuanya mengasuhnya seperti ini, seperti itu dan sebagainya, itu sebetulnya tidak ada yang salah karena setiap pola asuh itu juga disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi pola asuh seseorang. Mungkin cara orang tua mendidik anak di Jawa Barat dengan di Sumatera itu jauh berbeda gitu. Di Papua, mungkin di Kalimantan, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu akan sangat berbeda sekali setiap daerahnya. Itu baru dari segi daerah ya, belum dari segi budaya, agama gitu kan, dan yang lain-lainnya. Jadi di sini mungkin kita harus lebih menekankan bagaimana agar kemampuan anak itu bisa keluar dengan maksimal, gitu ya, dengan optimal. Karena bagaimanapun juga setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kelebihannya itu tidak sama setiap orang itu. Nah, barusan kita sudah mendengar ya sharing atau cerita pengalaman dari Ibu Tria yang alhamdulillah anaknya sudah sukses. Meskipun suksesnya itu sukses masuk kuliah itu sebuah prestasi. Iya betul. Tidak semua orang bisa masuk ITB gitu kan. Bahkan dulu mungkin ada beberapa siswa yang pengen masuk ITB tapi ternyata nasib berkata lain gitu ya, tidak bisa masuk ke ITB. Nah, terima kasih Ibu Tria yang sudah sharing pengalamannya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi para orang tua di sana yang mungkin anaknya sekarang SMA kelas 12 atau kelas 11 atau baru mau masuk SMA nih. Ya, jangan khawatir lah kalau misalkan memang anaknya mau kuliah gitu. Kita sebagai orang tua mungkinnya contoh dari Ibu Tria tadi disupport, didukung gitu agar anaknya itu mempunyai keinginan untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi bagaimanapun alasannya gitu. Baik, Ibu Tria, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih warga 6 yang sudah menyimak podcast Six Generation kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang berikutnya yang tidak kalah jauh lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.